Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Eh, Apabila kita sudah meminta maaf ke seseorang, tetapi orang itu tidak pernah mau memaafkan kita, itu bagaimana ya Ustaz? Sudah minta maaf bolak-balik, tapi tidak mau memaafkan. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Man kuntu jalattu lahu zahran. Kalau saya pernah menyakiti pundak kamu, ini pundak saya, silakan balas. Wa in kuntu syatamtu lahu irdan. Kalau kata-kata saya pernah menyakiti hati kamu, ini harga diri saya, silakan balas. Kalau saya pernah pakai uang kamu, saya akan bayar. 3 itu saja dari kita. Sisanya bukan urusan kita. Dia mau memaafkan, dia mau dendam, dia mau ngusir kita, itu bukan urusan kita. Kita serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini saya ingin bertanya Ustaz. Pertanyaan pertama itu kemarin saya sempat ditanya Ustaz, apakah Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa syirik Ustaz? Terus saya menjawab, jika seandainya seseorang yang tadi bersungguh-sungguh dalam taubatnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Tapi saya tuh ragu Ustaz dengan jawaban saya karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 Ustaz. Jadi pertanyaannya itu yang pertama tuh apakah jawaban saya tadi salah atau benar Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua, ini ada teman saya yang nanya Ustaz. Teman saya tuh nanya tentang dari mazhab Imam Hambali Ustaz. Jadi di mazhab tersebut dibilang tentang fikih sholat Ustaz. Jika seseorang sholat di belakang saf yang masih ada sholat ini, ada celahnya. Nah, jika ia sholat sendirian, di dalam kitab tersebut dikatakan sholatnya akan batal gitu Ustaz. Dan jika ada orang lain bersamanya, maka sholatnya makruh. Nah, yang saya bingungkan itu ketika dia sholat sendirian itu sholatnya akan batal itu makna batal di situ tuh ialah batal sholatnya batal nggak diterima gitu Ustaz, nggak sah maksudnya sholatnya itu atau nggak sah berjamaahnya Ustaz, karena di sini tadi mazhab Imam Hambali tadi jadi saya masih bingung juga Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz sebelumnya. Apakah sahabat-sahabat Nabi itu pernah syirik? Akhi Maulana? Enggak Ustaz. Apakah sahabat Nabi seperti Khalid bin Walid, Muawiyah, Abu Sufyan, apakah mereka tidak pernah menyembah Lata Uzza? Sebelum beriman pernah Ustaz, tapi setelah beriman enggak pernah Ustaz. Terus mereka kan pernah mempersekutukan Allah, lalu kenapa Allah terima? Karena mereka masuk Islam Ustaz. Karena mereka Tapi beriman. Allah tidak menerima. Innallaha la yaghfiru, tidak menerima. Kenapa ketika mereka masuk Islam diterima Allah? Itu menunjukkan dosa syirik diampunkan Allah. Kalau tidak diterima dosa syirik, maka sahabat-sahabat Nabi, orang Arab Badui yang masuk Islam itu, mereka dulu sebelumnya syirik semua. Allah mengampuni dosa syirik. Lalu apa makna An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi? Kalau orang minum khamar, berzina, berjudi, belum tobat, mati dia. Dia diazab di neraka, habis itu dia masuk surga. Tapi orang yang syirik, kalau dia tidak bertobat, mati dia, maka dia masuk neraka selamanya. Khalidina fiha abada. Itulah makna Allah tidak mengampunkan syirik itu. Itu maknanya. Saya ulang sekali lagi. Ada orang berjudi. Habis berjudi, batuk dia, mati dia. Dia masuk neraka. Tapi setelah dia masuk neraka, dia tetap masuk surga. Diampunkan Allah dia. Beda sama orang syirik.
Orang yang syirik, mati dia, maka dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Itulah makna surat An-Nisa 116 itu. Tentang mazhab imam sholat di depan, makmum di belakang. Lalu ada makmum yang sholat sendirian di belakang, tidak menyambung shofnya. Makna batal di situ adalah batal iktidaknya. Batal iktidak artinya dia tidak dianggap mengikut imam. Dalam mazhab Syafi'i, dia baru dianggap batal iktidak, tidak mengikut imam, kalau jarak antara dia dengan imam itu 300 zira'. Dari sini ke sini ini zira', 300 zira', 150 meter. Ini pelataran Masjidil Haram. Pelataran Masjidil Haram. Ini hotel Zamzam Tower, atau Hotel Hilton, atau Hotel Darul Tauhid. Itu kan di lantai yang atas yang pakai kaca blong itu kan ada orang sholat di situ. Itu kan kalau sholat zuhur kan nggak nyambung itu, karena halaman itu kan panas, nggak ada orang. Maka dalam mazhab Syafi'i, dia tetap sah iktidak, sah ikut imamnya selama tidak lebih 150 meter. 300 zira'. Mazhab Maliki lebih longgar. Dalam mazhab Maliki, selama mendengar suara imam. Misalnya hotel antum di atas, lantai 30. Tapi di kamar itu ada suara imam. Allahu Akbar, gitu. Antum sholat di situ. Mazhab Maliki sah. Ini kita bicara fikih ya, jangan nanti antum pergi umroh antum amalkan ini. Nah, ketat dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali di antara mazhab yang ketat tentang sholat berjamaah wajib dalam mazhab Hambali. Itu maksudnya akhi Muhammad Maulana. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz Baik. atas penjelasannya. Ibu Trinovi, Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang saya mau tanyakan Ustadz. Kalau suami kabur dari rumah, tapi dia minta istri suruh menghubungin duluan. Suami itu buat salah, dia kena judi slot, tapi dia pakai uang istrinya. Apa tindakan yang mesti saya ambil Ustadz? Perempuan dalam Islam itu punya wali. Wali tidak hanya berfungsi saat akad nikah. Fungsi wali menjaga, menasehati, melindungi, mengayomi perempuan yang diperwalikannya. Wali ibu ada 6 orang. Ayah, kakek, abang, kakak laki-laki, adik laki-laki, abang, kakak ayah, adik ayah laki-laki. 6 wali ini memanggil suami untuk diberi nasihat dan pelajaran. Maka wali-wali ibu lah yang memberikan nasihat dan pelajaran. Perempuan dalam Islam dihormati, dilindungi, diayomi, dimuliakan oleh wali-walinya. Laki-laki mesti mengerti nanti kalau kamu dipanggil oleh ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, kakak ayahnya, adik ayahnya laki-laki, itu tandanya ada sesuatu terjadi. Mereka bukan intervensi keluarga kamu. Mereka sedang melaksanakan ajaran Islam. Kembali kepada ajaran Islam, ibu lapor ke wali-wali ibu lah yang akan memanggil dia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz.
Barakallahu fikum. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya, hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah, husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.